Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Handra. Di sini saya akan memenuhi tugas kuliah. Tugas kuliahnya yakni membagikan pengalaman spiritual. Nah, pengalaman spiritual saya ini hampir meninggal sebanyak 9 kali. Ya, baik saja kita mulai. 4 diantaranya itu saya hampir meninggal karena tenggelam. Jujur saja, saya tidak bisa berenang dan kejadian itu tidak beruntun, tapi saya bermain, 2 diantaranya saya bermain air dan tidak tahu di area yang saya main itu ada spot yang dalam. Nah, di situ saya tenggelam dan situ saya berusaha untuk bagaimana selamat. Itu pertama saya menarik sahabat kawan saya yang di dekat dan saya berontak dan akhirnya saya berhasil. Kedua diantaranya saya lagi diajari berenang dan kemudian saya tenggelam lagi. Saya berusaha lagi narik kawan yang dekat saya dan akhirnya selamat. Yang ketiga itu waktu saya kecil, saya memang megang pelampung tapi saya enggak, dan saya itu habis dari berenang di kolam anak kecil. Dan pada saat itu saya masih kecil. Nah, saya berenang ke area kolam sebelahnya dan saya nggak tahu itu area kolam dewasa yang notabene pas itu dalam. Saya masuk dan ya saya tenggelam. Untungnya saya megang pelampung jadi saya bisa selamat. Yang terakhir itu saya nekat karenanya bujukan teman saya agar saya tuh bisa berenang. Itu saya terjun dari atas jembatan dan di bawah kolam itu saya seperti gaya batu, itu masuk dan tidak muncul lagi, dan akhirnya saya diselamatkan sama kawan saya yang sudah mewanti-wanti. Oke, tiga diantaranya itu saya pada saat saya kondisi yang tidak lengah, itu bangun tidur dan mandi. Itu pertama waktu saya kecil, saya ingat banget, saya mau tidur lelap, saya pakai selimut. Tepat sebelum saya itu tidur lenyap, mata saya itu masih bisa menengok, itu saya nengok ada kalajengking di samping saya. Pada saat saya nengok itu saya belum sadar, jadi saya nutup mata saya kemudian dan tiba-tiba otak saya merespon. Itu saya masih kecil waktu itu dan ya, saya langsung berteriak kalajengking. Langsung saya menghindar. Dan itu ya untung saja saya yang di pinggir, bukan orang lain yang di pinggir. Coba orang lain yang di pinggir mungkin Allahu a'lam. Yang kedua itu tepat saya lagi tidur juga. Itu saya lagi tidur dan ini kejadiannya waktu saya tidur. Itu saya tidur dan tiba-tiba saya terbangun dan itu masih malam, mungkin jam 2 atau jam 3, dan tangan saya masih membentang kan. Dan tiba-tiba waktu saya bangun, di tangan bentang itu di atas punggung tangan saya ini itu sudah ada kalajengking. Coba saja saya tidak sadar, ataupun jika tidur kita pasti akan bergerak-gerak. Mungkin kalau saat itu saya bergerak-gerak tangan saya, mungkin saya sudah disengat. Tapi untung saja tangan saya itu dalam kondisi diam. Jadi pada saat saya sadar itu langsung saya memberontak dan untung saja kalajengking itu nggak sempat menyengat. Yang terakhir itu kejadian saya habis mandi dan tahu di mana kalajengking itu nyangkut di handuk saya nggak sadar. Dan itu saya sadarnya itu bukan pada saat saya mau mengelap badan saya, tapi pertengahan saya mau ngelap badan. Dari bagian perut ke bawah itu saya mau ngelap dan itu mau saya sarungkan handuk itu tadi, dan ada sesuatu yang kayak mencubit. Saya pikir itu semut kan, karena semut biasanya kayak itu kayak rasanya kayak dicubit kan. Ternyata
dan itu ada di bagian ulu hati, dan dimana kalau itu saya berhasil disengat, sudah pasti saya Allah Akbar lah, mungkin bisa lewat. Dan situ saya sadar, saya lemparkan, dan itu pasti di detik-detik terakhir saya selamat ya. Dua lagi itu diantaranya saya itu pertama saya main kejar-kejaran. Ini paling pulang sekolah, kejar-kejaran itu pada saat pulang sekolah, dan kejar-kejaran itu terjadi sampai di depan gerbang sekolah. Dan pada saat saya di depan gerbang sekolah, teman saya itu masih mengejar saya, dan saya sempat melihat kanan dan kiri, dan saya ingat banget pada saat saya melihat kanan itu ada 2 motor yang menghalangi, dan hasil saya tidak melihat kalau ada motor di belakang 2 motor yang menghalangi itu, dan saya lari, dan itu saya nggak sadar, tiba-tiba saja saya sudah ditumbur motor. Alhamdulillahnya motor itu dalam keadaan tidak kencang, dalam keadaan pelan. Jadi saya cuma mental sekitar 1 meter, mental cuma 1 meter, dan ya paling cuman seleo dan sakit saja di bagian bahu dan bagian sekitar tubuh bagian kanan. Di situ saja saya sakit. Terakhir itu saya waktu ada kegiatan, dan kegiatan itu berlangsung selama 3 hari. Dan di hari kedua itu saya tidak ada tidur, dan saya harus pulang karena saya belum mandi. Karena itu saya harus mandi dulu, ngambil pakaian, dan akhirnya saya berangkat. Dan apa terjadi? Iya, saya ngantuk di jalan. Itu 2 kali saya tidur sambil nyetir motor, dan 2 kali itu saya selamat. Dan habis 2 kali itu untung saja saya nggak numbur. Bayangkan kalau saya numbur, Allah misal. Dan pada saat itu di 4 antara saya tenggelam itu, saya yang mungkin rasa spiritual saya belum bangkit karena saya masih kecil di situ. Dan pada saat saya bertemu dengan rezeki itu, saya sadar, saya mulai membaik, dan saya sadar bahwa ini penyelamatan dari Allah, dan ini peringatan dari Allah bahwasanya saya ini banyak buat dosa, dan saya harus cepat bertobat gitu. Dan saat situ saya mulai, walaupun saya masih sadar saya masih bolong-bolong, tapi saya sadar ketika saya sholat ataupun ketika saya menjalankan itu saya tenang banget, dan saya merasa dilindungi. Dan karena hal ini dan juga pengalaman di sekitar, saya juga tidak berani untuk namanya merusak anak perempuan orang lain gitu kan. Karena apa? Karena saya percaya kalau saya merusak hidup perempuan lain, nantinya keturunan saya juga akan dirusak. Jika anak saya nanti laki-laki, maka anak laki-laki itu akan mengikuti jejak saya, karena itu balasan untuk saya karena sudah merusak anak perempuan itu, karena pengalaman di sekitar saya. Dan saya juga mengamati hal itu dan kejadian benar. Bapaknya dulu merusak ataupun sama-sama suka sama pacarnya, kemudian berhubungan intim, kemudian anaknya. Bapak ini saya dapat cerita, bapak ini memang kejadian dan anaknya juga ada, tapi saya yakin anaknya nantinya akan berbuat yang sama. Walaupun anaknya masih kecil, tapi saya yakin. Karena apa? Karena itu balasan untuk bapaknya. Entah anaknya itu melakukan hal sama seperti orang tuanya, atau lebih buruk lagi, dia diperkosa. Itulah saya ketakutan banget. Saya nggak mau itu namanya merusak perempuan lain, karena saya takut nanti anak saya itu bakal merusak juga. Mungkin itu saja pengalaman spiritual saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.